Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Akbar, yang pada kesempatan pagi hari ini sebelum saya memulai kajian, saya berharap dan berdoa kepada Allah semoga antum sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan untuk kehidupan kita, untuk rezeki yang kita kumpulkan, dan juga untuk keluarga yang kita bina. Semoga di sisa kehidupan kita ini kita benar-benar selalu beramal saleh sampai nanti hembusan nafas terakhir kita. Semoga dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk usaha kita biar husnul khatimah, kita selalu istiqomah dalam kebaikan, yang mana di setiap hari Ahad subuh kita berjamaah di masjid ini tentu dengan protokol kesehatan. Selanjutnya kita adakan kajian sampai nanti kita masuk waktu syuruk, yang mana kesempatan kali ini bersama saya Hanif Lutfi insya Allah akan melanjutkan kajian apa yang kita sudah bahas di pekan kedua bulan lalu. Kira-kira ada yang masih ingat enggak ketika hari Ahad 2 pekan atau sebulan yang lalu, kira-kira masih ingat atau tidak judulnya? Kalau ngajinya insya Allah inget ya Pak ya, insya Allah. Tapi kalau materinya apa, ya pokoknya pernah deh ya. Makanya bapak-bapak sekalian yang punya HP bagus, smartphone, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Al-Akbar Official ya Pak ya. Sudah pada subscribe belum? Sudah. Kalau sudah subscribe, nanti dilihat-lihat lagi videonya yang pernah ikut itu bisa. Saya juga senang kalau di syuting karena saya tahu bulan lalu saya pakai baju apa ya Pak ya. Biar nggak samaan. Karena kalau nggak tahu nanti kemarin sudah pernah pakai itu, oh berarti ganti ya. Saya juga senang karena kemarin saya menyampaikan apa biar tidak terulang-ulang, itu juga bisa. Kalau dulu ilmu dicatat dengan tinta, kalau sekarang dengan kuota internet ya Pak ya. Hari ini begitu, itu sebuah kemajuan ya, nggak apa-apa. Hari ini paperless kan begitu ya, cashless semuanya, itu nggak pakai kertas, nggak pakai cash ya, nggak apa-apa. Saya yakin Bapak meskipun tidak mencatat, tapi Bapak insya Allah di rumah kalau ada videonya malah bisa dipelankan, bisa di pause ya Pak ya. Ini sebuah kemajuan, yang mana bulan lalu saya sudah membahas tentang fikih wasiat. Hari ini saya akan membahas tentang fikih hibah. Hibah pakai hak ba tak, hibah. Beda dengan ghibah, ghin ya ba tak. Ibu-ibu tahu ghibah nggak Bu? Tahu ya. Bu Tejo kenal nggak?
nggak kenal ya. Kalau yang nggak di sini nggak ada yang namanya Bu Tejo kan ya. Ghibah itu ngomongin orang lain yang diomongin tidak tahu, dan kalau tahu orangnya marah ya. Meskipun benar namanya hibah, tapi kalau tidak benar namanya fitnah. Kita nggak mau bahas itu. Kita mau bahas tentang hibah. Hibah itu pemberian, secara mudah namanya artinya itu pemberian. Setidaknya ada 4 poin besar yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan persamaan dan perbedaan dari memberi, yang mana memberi itu kadang-kadang namanya hibah, kadang-kadang sodakoh, kadang-kadang hadiah. Memberi juga ada dari suami ke istri namanya nafkah ya. Kadang-kadang pemberiannya setelah meninggal, ada juga wasiat. Ini poin yang pertama, nanti saya akan bahas persamaan dan perbedaannya. Poin yang kedua, saya akan bahas tentang potensi-potensi konflik karena tidak tahu ilmu hibah. Kira-kira apa? Karena yang namanya hibah itu kayak sudah biasa, nih saya kasih. Tapi sebenarnya dalam syariat ada hukum-hukum yang harus ditaati. Kalau tidak tahu hukumnya kok keliru, ini potensinya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang dalil-dalil yang ada berkaitan dengan hukum berkaitan hibah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, saya akan membahas tentang kira-kira hibah bisa menyelesaikan apa saja. Problem solvernya hibah itu kira-kira dalam masalah apa? Kira-kira urgensi dari hibah itu dalam kasus apa saja ya Pak ya. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum itu saya akan sedikit mengulangi apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan persamaan dan perbedaan antara hibah, wasiat dan waris ya Pak ya. Kemarin kita sudah membahas tentang wasiat, yang mana wasiat itu waktu akad wasiat sebelum orang meninggal, waktu penyerahan wasiat setelah pemberi wasiatnya meninggal, kemudian penerimanya hanya boleh kepada selain ahli waris, maksimalnya sepertiga dari harta orang yang memberi wasiat. Hukum bagi pemberinya sunnah, tapi kalau sudah meninggal kok wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hukum lain yang lebih tinggi, maka wasiat wajib dilaksanakan. Ini sudah saya bahas. Adapun hibah secara umum perbedaannya dengan wasiat. Kalau hibah itu pemberian yang dilakukan akadnya sebelum meninggal. Kemudian kalau waktu penyerahan hibah itu diserahkan sebelum pemberi itu meninggal. Kemudian penerima hibah itu boleh siapa saja, baik ahli waris maupun selain ahli waris. Kemudian nilai harta hibah itu tidak ada batasnya, bebas. Tetapi kalau kepada selain ahli waris harus ingat jangan sampai ahli waris meninggal nanti dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kemudian hukum hibah bagi pemberinya itu sunnah, tapi kalau sudah diberikan itu harus dilaksanakan, tidak bisa diminta kembali kecuali hibahnya orang tua kepada anak ya Pak ya. Ini secara umum dulu biar nanti bayangan kita sudah ada. Ibarat kata orang kuliah itu Pak, kita sudah punya silabus RPP-nya itu paham ya Pak ya. Meskipun nanti saya akan jelaskan satu persatu, tapi garis besarnya ini antara hibah dan wasiat perbedaannya ini. Jangan sampai keliru membedakan antara hibah dan wasiat. Poin pertama yang saya akan bahas
berkaitan dengan apa sih persamaan dan perbedaan antara memberi yang disebut dengan hibah, memberi yang disebut dengan sodakoh, memberi yang disebut dengan nafkah, dan memberi yang disebut dengan hadiah. Ini memang mirip-mirip. Bapak ngasih saya, Pak Ustadz, tadi kesini naik apa? Naik mobil. Oh, mobilnya tahun berapa? Jadul. Ya udah, di rumah ada yang baru, Pak Ustadz mau ya Pak ya. Contoh. Barangkali kalau beneran ya alhamdulillah. Contoh ya. Itu namanya apa? Apakah hibah, apakah sedekah, apakah hadiah? Nah, ini kita akan bahas. Sebenarnya Pak, keempat kata itu sama-sama bahasa kitanya itu memberi. Tapi memberinya itu kalau kita bisa bedakan, yang pertama hibah itu ini yang membedakan. Hibah itu akad pemberian. Ini nanti kata-katanya ini penting. Hibah adalah akad pemberian dari satu orang ke orang lain itu boleh siapa saja ya Pak ya. Dalam rangkanya itu untuk menyambung rahim atau kekerabatan atau pertemanan. Oke, ini poinnya di hibah itu akad pemberian. Karena nanti perbedaan antara hibah dan sedekah di sisi ininya. Di sisi yang pertama, di sisi akadnya. Kalau sedekah ini adalah bukan akad, tapi pemberian saja tanpa adanya suatu akad dari satu orang ke orang lain dalam rangka kurbah, dalam rangka mendekatkan diri takarrub kepada Allah. Ya, ini sedekah. Adapun hadiah itu mirip dengan hibah, tapi bedanya kalau hadiah itu dalam rangka memuliakan. Makanya kalau ada orang menang juara lomba Pak, itu bukan diberi hibah, tapi diberi hadiah ya Pak ya. Hadiah itu dalam rangka memuliakan ya. Tapi kalau hibah itu dalam rangka menyambung rahim atau menyambung kekerabatan atau menyambung pertemanan ya. Yang mana kalau Nabi dan keluarga Nabi, kalau hadiah boleh menerima, kalau sedekah tidak boleh menerimanya ya. Dan zakat salah satu bentuk sedekah. Oke. Jadi kalau zakat diberikan kepada Nabi dan keluarga Nabi, Nabi tidak mau menerimanya. Tapi kalau hadiah dalam rangka memuliakan, Nabi mau menerimanya ya. Ini perbedaannya. Kemudian kita juga kenal, tadi saya sudah sebutkan, yaitu hibah sudah, sedekah sudah, kemudian hadiah sudah, kemudian yang selanjutnya adalah nafkah. Nafkah itu Pak, itu sebenarnya dari fi'il anfaqa yunfiku, yang artinya membelanjakan. Biasanya kalau nafkah itu adalah pemberian dari seorang suami kepada istri biasanya. Tetapi nafkah itu bisa lebih luas daripada sekedar suami ke istri. Bisa juga seorang orang tua, bapak kepada anaknya, seorang anak kepada bapak dan ibunya, itu juga nafkah. Termasuk seorang manusia kepada hewan peliharaannya, ini juga namanya nafkah. Oke, saya akan coba jelaskan kenapa ada perbedaan dari pengertian-pengertian di atas. Saya pengen mulai dengan sebuah pertanyaan begini. Bapak kalau bayar zakatul fitri, zakat fitrah ya Pak ya, kan ke masjid. Oke, diterima oleh pengurus masjid. Pertanyaannya, apakah bayar zakat fitrah atau zakat fitri itu Pak wajib salaman atau tidak? Tidak. Tapi Pak di sini salaman enggak? Kalau pandemi enggak ya Pak ya? Begini ya gede. Tapi kalau zakat selain salaman itu kan ada omongannya ya Pak ya, ada niatnya biasanya, dibimbing, tirukan.
nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, kan gitu ya Pak ya, fardhon lillahi ta'ala. Oke. Pertanyaannya Pak, kalau zakat, bayar zakat kok nggak pakai ngomong ini zakat terus ini buat kamu, atau nggak pakai ngomong kalau ini buat kamu, yang penting nih kira-kira sah atau tidak zakatnya sedekahnya? Niatnya. Oke ya, disinilah Pak sisi perbedaan antara niat dan akad ya. Kalau sedekah itu tidak butuh akad tapi butuh niat. Tapi kalau hibah itu butuhnya akad. Ini tipis tapi harus bisa membedakan antara akad dan niat. Kalau niat itu di dalam hati cukup, kalau mau dilafadzkan boleh ya Pak ya. Oke ya. Tapi kalau akad disebut akad kalau ada ijab dan qabul. Oke, kita akan coba buktikan. Bapak misalnya sedekah ke masjid melalui kotak amal. Hari Jumat ada kotak amal lewat. Pertanyaannya, Bapak kalau ada kotak amal lewat, apakah A ngisi ya, atau B disingkirin ya, atau C senyum saja? Kira-kira jawabannya apa? Wah, ngisi. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi kadang-kadang ada yang senyum. Lu kok senyum? Kan senyum sedekah Pak Ustadz ya Pak ya. Tapi kan senyumnya kepada orang, bukan kepada kotak amal. Oke ya. Pertanyaannya Pak, kalau kita ngasih ke kotak amal, kita pernah akad sedekah nggak Pak? Enggak ya Pak ya. Tapi kita niat kalau mau sedekah. Makanya Pak, sedekah dengan segala variannya itu karena dia bentuk ibadah, yang dibutuhkan adalah niat. Makanya para ulama Pak itu juga tidak mengharuskan kita ngasih tahu ke orang yang kita beri kalau itu adalah sedekah kita atau zakat kita. Bapak ngasih ini amplop ya Pak ya, amplopnya 1 jutaan, ada 50 amplop sebagai zakat karena Bapak duitnya triliunan misalnya. Amin ya Pak ya. Oke. Nah kemudian Bapak bagi-bagi dan Bapak nggak bilang itu uang zakat. Pertanyaannya, sah nggak zakatnya? Sah. Kenapa? Karena selama diberikan kepada yang berhak Pak, berarti kita sudah niat ikhlas kepada Allah, berarti sudah dianggap zakat. Karena zakat termasuk bentuk apa? Sedekah. Tapi kalau lewat amil kenapa harus ngomong Pak Ustadz? Ngomongnya itu ke amil biar amil tahu kalau itu zakat. Ya Pak ya, Bapak datang tuh ke amil, Bapak bawa amplop isinya 50 amplop isinya 1 jutaan. Pak Amil, ini dari saya. Ini apa? Ya kan saya niatnya dalam hati, nggak mau saya tunjuk-tunjukkan. Ya Pak ya. Sama amil disakuin sendiri boleh nggak Pak? Boleh, orang nggak ngomong ya Pak ya. Oke siap, terima kasih ya. Lu kok terima kasih? Ini apa? Ya pokoknya dalam hati saya niatnya, kan nggak bisa Pak ya. Makanya kalau datang ke amil itu cuma bilang, Pak Amil ini zakat saya, biar amilnya tahu diperuntukkan untuk siapa. Karena peruntukan zakat itu pasti 8 golongan ya Pak ya. Oke ya. Tapi kalau hibah itu akad, makanya harus ada ijab qabul ya Pak ya. Oke, kita akan coba contohkan yang lain antara akad dan bukan akad. Kalau nikah itu akad atau bukan? Akad, karena ada ijab qabul ya Pak ya. Oke ya. Dan dalam akad nikah Pak, itu antara laki-laki dan laki-laki Pak. Loh kok bisa? Kalau nikahnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan laki-laki LGBT ya Pak ya. Tapi kalau akad nikahnya itu laki-laki dan laki-laki ya. Sudah masuk ya Pak ya, sudah ya. Antara siapa? Calon mempelai laki-laki dan calon wali perempuan. Kalau calon laki-laki hadir, kalau calon perempuannya nggak hadir boleh nggak? Boleh.
Dulu Pak, calon perempuan itu di kamar ya Pak ya, kemudian dikasih dirias itu sambil menangis bahagia ya. Kalau sekarang Pak, belum nikah, baru rencana nikah, itu sudah kemana-mana bareng ya Pak ya. Padahal belum, baru mau ya. Ini sudah tunangan kok Pak Ustadz. Tunangan itu belum halal ya Pak ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua malah membiarkan gara-gara disogok pakai martabak manis ya Pak ya. Dibawain martabak manis, datang Pak, saya mau ngajak bioskop. Oh iya silahkan, pulang jam berapa? Enggak kok, ya udah jangan malam-malam ya Pak ya. Bener Pak, enggak malam-malam, paginya ya. Kan bener, jangan malam-malam. Nauzubillah min dzalik ya Pak ya. Ini berarti belum akad. Akad itu calon walinya itu bilang, kamu saya nikahkan dengan anakku. Anak perempuannya nggak hadir nggak apa-apa. Kalau walinya laki-laki nggak hadir boleh nggak? Laki-laki nih nikah sendirian, bapaknya nggak hadir, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Tapi kurang pantas kalau di kita. Kalau di misalnya orang nggak punya bapak, misalnya laki-laki ya, nikah sendiri boleh Pak. Salman Al Farisi ya Pak ya, itu kan nggak tahu bapaknya di mana, tapi nikah boleh nggak? Boleh, karena tidak menjadi rukun dari akad nikah ya. Yang rukun akad nikah ya cuma calon mempelai laki-laki, meskipun perempuan juga harusnya pasti ada ya. Kemudian ada wali dari perempuan itu baru bilang, kamu saya nikahkan dengan anakku. Itu baru ijab. Kalau nggak ada kabulnya sah nggak? Enggak, harus ada ijab baru kabul. Kabul doang nggak ada ijab juga nggak sah. Contohnya ada laki-laki masih muda, tahu nih bapak ini nih punya anak perempuan gadis cantik. Terus pas salaman sholat bilang, Pak saya terima nikahnya anak bapak ya Pak ya. Kira-kira sah nggak akad nikahnya? Apaan gitu ya? Kan bapak punya anak. Oh gitu ya. Ini berarti nggak sah karena nggak ada ijab kabul. Kalau ada ijab kabul Pak, berarti pernikahannya sudah sah meskipun calon mempelai perempuannya nggak hadir di majelis akad. Contohnya bapak habis sholat subuh ngeliatin anak ganteng nih, laki-laki belum nikah. Kemudian bapak nanya, kamu mau nggak nikah dengan anak saya? Anaknya perempuan di rumah Pak. Terus salaman begitu ya Pak ya. Kemudian dibilang, kamu mau nggak nikah dengan anak saya? Kemudian bilang mau. Kapan? Saat ini ya Pak ya. Kemudian jamaahnya disuruh jadi saksi, maharnya yang penting di dompetnya ada berapa silahkan. Akad Pak, kamu saya nikahkan dengan anakku. Anak perempuannya gadis di rumah. Ya saya terima dengan mahar, misalnya punyanya HP, ya udah HP saya. Sah nggak Pak nikahnya? Sah nggak? Sah ya Pak ya, akadnya sah ya. Tapi masalah nanti anaknya nangis atau enggak ya, nah, ini jadi masalah yang lainnya. Bisa jadi anaknya di rumah lagi nyuci piring Pak, piringnya jatuh ya Pak ya, akhirnya dia diem sambil ngomong apaan ini gitu ya, kayak di apa namanya sinetron gitu ya. Tapi akadnya itu sudah sah ketika ijab kabulnya sudah sah. Tapi Pak, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dan bandingkan, perceraian itu atau talak itu bukan akad. Makanya Pak, ketika sang suami bilang kepada istrinya, istriku kamu saya cerai, itu sang istri nggak harus bilang saya terima cerainya saat ini juga, itu nggak harus Pak. Kenapa? Karena cerai bukan akad ya Pak ya. Cerai itu hak dari suami. Istri menerima atau tidak menerima, kalau sudah jatuh talaknya ya jatuh. Beda dengan akad nikah. Biar saya pengen gambarkan Pak masalah di kita hari ini, karena tak memahami bahwasanya hibah itu ternyata akad pemberian. Makanya ini yang pertama sudah saya terangkan tentang persamaan perbedaan dari beberapa hal tadi ya Pak ya, berkaitan dengan hibah, kemudian sedekah, kemudian hadiah, dan juga pemberian dari seorang suami kepada istri yang disebut dengan nafkah ya Pak ya. Oke, ini tentang persamaan dan perbedaannya. Termasuk juga yang menjadi perbedaan dari sedekah
Nabi tidak boleh mengkonsumsi sesuatu dari hasil sedekah. Ini perbedaannya dari sisi penerimanya. Kemudian yang selanjutnya, kalau saya akan membahas berkaitan dengan potensi konflik dari fikih hibah ini apa saja. Biar memudahkan Pak, saya kasih kuis. Nggak tahu nanti ada giveaway-nya nggak nih ya. Harusnya ada hadiahnya insya Allah gorengan ya Ustadz ya. Insya Allah ada ya. Biasanya sih, jangan-jangan malah nggak ada, nanti saya janjiin. Oke, minimal teh hangat lah ya. Ini ada kuisnya, karena kalau ngisi subuh ini kalau nggak ada kuisnya nanti kadang-kadang ada yang sampai bermimpi ya Pak ya. Oke ya. Saya akan kasih contoh Pak. Ini contoh saja, mohon maaf kalau ada persamaan nama. Pak Sujono adalah orang yang kaya raya Pak. Istrinya 3, cantik-cantik semua, akur lagi ya Pak ya. Contoh Pak, makanya contoh yang bagus-bagus ya Pak ya. Jangan contoh 1 nggak akur lagi ya. Nah, mending 1 tidak akur atau 3 akur Pak. Ini yang jawab bapak-bapak loh Bu loh, tandai aja Pak. Ya contohnya nggak begitu dong Ustadz. Ini contoh Pak, contoh untuk hibah. Kenapa? Ketika membeli rumah Pak, ini gara-gara akadnya tidak jelas. Ketika membeli rumah itu diatasnamakan istri pertama ya. Karena pinjam KTP-nya Dek, pinjam KTP-nya. Ini nanti rumahnya atas nama kamu aja lah. Ternyata ketika beli apartemen atas namanya istri kedua. Beli ruko atas nama istri ketiga. Giliran beli mobil Pak, pinjem KTP pembantu ya Pak ya. Kenapa? Biar tidak kena pajak progresif ya. Oke, pertanyaannya Pak, rumah, apartemen, ruko dan mobil kalau yang tadi memberi Pak Sujono meninggal itu dibagi waris atau sudah milik dari orang yang diatasnamakan ya Pak ya. Nah, A iya bagi waris, B tidak bagi waris, C bisa jadi. Ini susah nih Pak nih. Kenapa? Karena atas nama itu sebenarnya akadnya apa ini belum jelas ya Pak ya. Kenapa? Karena kadang-kadang memang hibah, kadang-kadang memang cuma pinjem nama ya Pak ya. Nah, tapi kalau tidak terjadi masalah gampang. Kalau terjadi masalah ini yang kadang-kadang itu menjadi susah untuk diselesaikan Pak. Mungkin Pak, orang itu nikah tidak langsung 2, bukan poligami di satu waktu. Tapi kadang-kadang orang punya 2 istri di waktu yang berbeda ya Pak ya. Misalnya ini, saya pernah Pak diundang ke suatu tempat di Bogor itu begini. Bapak-bapak meninggal istrinya, dia duitnya banyak, kemudian sudah pensiun, tinggal di rumah, ke masjid ya. Kayaknya disinilah mungkin ada contohnya lah. Mungkin ya, mungkin nggak ketahuan mungkin ya. Mohon maaf ya, mungkin istrinya meninggal, anaknya sudah pada punya rumah masing-masing. Dan bapak itu bagusnya begini, anaknya sudah dikasih, nak nih rumah kamu hibah Pak, nih mobil kamu udah hibah dan sudah punya keluarga masing-masing. Tapi bapak itu pengennya ada teman ngobrolnya, teman ngopinya ya Pak ya. Kalau ngopi sama anak-anak itu nyambung nggak nyambung ya. Kebetulan Pak, mantannya dulu waktu SMA itu juga suaminya meninggal. Ya, yang ketawanya ini kayaknya ada ini. Saya nggak nuduh, ini saya nyontain di Bogor loh Pak loh, di Bogor, bukan di sini, beneran Pak. Saya diundang dan ceritanya ya udahlah, dia izin kanannya, nak, kan saya udah kasih ke kalian semuanya, saya masih dapat pensiunan, rumah saya miliki untuk hari tua, mobil juga milik saya 1 ya, yang penting jelek-jelek saya bisa keluar-keluar. Saya minta izin untuk nikah lagi sama anaknya. Bapak ini kira-kira sudah tua, udah putih, nggak malu sama uban ya Pak ya. Sebenarnya kekuatannya sih nggak ada Pak, maksudnya kekuatan itu udah habis, tapi keinginan masih tinggi ya Pak ya. Karena kadang-kadang keinginan itu beda dengan realita ya. Saya nggak pengen, tapi saya pengen ada teman ngobrol sore, pengen meluangkan waktu bersama. Kalau anak kan sibuk ngurusin yang lain-lain ya Pak ya. Anaknya pada nggak ridho. Tapi akhirnya Pak, orang tua itu kalau semakin tua itu semakin kayak anak-anak ya Pak ya. Wa man nu'amirhu nunakkishu fil khalqi ya. Pakai acara ngambek Pak. Keluar, cuma nggak tahu kemana, 2 hari dicariin nggak ada ya Pak ya.
Akhirnya anaknya ya udah deh Pak, kalau mau nikah lagi silahkan ya. Akhirnya nikah beneran. Ketika bapaknya masih hidup nggak jadi masalah, anaknya ya punya rumah, kemudian ibunya kan masih sama bapak yang tadi ya, bapak dari anak-anak tadi, nggak masalah. Tapi Pak, ketika sudah meninggal 40 hari nggak masalah, 100 hari nggak masalah, kemudian bertahun-tahun nggak masalah, baru sampai 1000 harian biasanya ya, itu anak-anak dari bapak tadi itu bilang, Bu, dulu bapak kan masih punya rumah, masih punya mobil, kemudian meninggal juga masih punya uang pensiun ya Pak ya. Yuk bagi waris yuk. Bagi siapa ya? Yuk, saya diundang itu untuk kira-kira bagi warisnya gimana? Pak, di atas kertas sudah gampang. Gampangnya kenapa? Istri dapat 1/8. Karena pernikahan kedua nggak punya anak, berarti dibagi kepada anak dari bapak itu, kan gitu ya Pak ya. Gampang sekali ya, 7/8 buat anaknya dari bapak tadi. Adapun anaknya istri dari suami sebelumnya itu bukan ahli waris dari bapak itu, karena dia anak tiri. Di atas kertas gampang. Tapi giliran hari H, sang ibu tadi Pak santai saja dengan mengeluarkan sertifikat tanah. Dibilangnya ke anak-anaknya, Nak, mohon maaf, ketika masih hidup bapakmu udah menghibahkan tanah ini kepada saya. Nih sertifikatnya udah nama saya. Waduh, kapan? Ya dulu. Kok nggak ngasih tahu? Biasanya bapak itu kalau mau beli HP aja bilang ke anaknya, ini Bu, ini mengincar harta bapak kita ya Pak ya. Wah, sudah keluar kata-kata kurang enak. Terus mobilnya gimana? Mobil itu belinya berdua sih, tapi sudah dikasih saya. Nih BPKB-nya udah atas nama saya ya. Saya nggak enak Pak, nggak enaknya begini, karena yang mengajak saya itu dari anak-anak bapak itu. Sang anak-anak akhirnya bilang begini, Pak Ustadz, gimana caranya biar rumah itu menjadi warisan kita? Ya gimana ya, di atas kertas sudah milik istrinya ya Pak ya. Berarti kalau di atas kertas milik istrinya Pak, secara hukum de jure itu menang siapa? Anak atau istri? Istri ya Pak ya. Dan memberi kepada istri itu nggak harus adil kepada anak, karena istri yang adilnya itu kepada sesama istri ya. Lah ini repot. Terus gimana Pak Ustadz? Ya asalkan ibu itu punya bukti, ya nggak bisa dituntut. Terus di akhirat bisa nggak? Ya nggak tahu, orang saya belum pernah ke sono ya Pak ya. Kan repot ya Pak ya. Lah ini masalahnya Pak, bukan masalah apa-apa, tapi ketika hibah itu tidak jelas ya, meskipun jelas di atas kertas, tapi nggak pernah bilang ke ahli waris yang lain kalau terjadi masalah. Kalau nggak terjadi masalah nggak apa-apa ya Pak ya. Makanya di sini Pak menjadi pertanyaan mendasar antara de facto dan de jure itu bagaimana ketika bicara mengenai kepemilikan. Bapak beli mobil, belinya second atas nama pemilik pertama, sudah dibayar BPKB-nya masih milik pemilik pertama. Pertanyaannya, mobil itu milik siapa? Yang membeli atau yang menjual? Yang membeli ya Pak ya, meskipun boleh pinjem KTP ya Pak ya. Dan di sini Pak masalahnya banyak ketika ada hibah sudah atas nama tapi nggak jelas akadnya ya. Karena atas nama itu Pak bisa menjadi akad hibah, bisa cuma pinjem saja ya Pak ya. Meskipun kalau di depan mata pengadilan Pak, pengadilan itu hanya melihat dari bukti-bukti yang ada. Kalau memang buktinya BPKB atas nama A, ya berarti pemiliknya itu. Tapi kadang-kadang Pak, satu rumah, satu tanah itu sertifikatnya nggak cuma satu ya Pak ya. Nah ini masalah ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh nih, tak adil hibahnya. Ini ada kasus juga. Ini khusus buat orang tua kepada anak. Pak Bambang, semoga nggak ada nama Pak Bambang. Nggak ada kan ya? Adalah orang yang berkecukupan, anak-anaknya ada 3 dan sudah memiliki rumah masing-masing. Hanya saja suatu ketika salah satu anaknya ingin merenovasi rumahnya, dan ini kejadian nyata Pak. Dan akhirnya Pak Bambang bilang ke ini anaknya yang mau renovasi, Nak, kamu mau renovasi saya bantu. Karena yang lain yang 2 itu nggak mau renovasi, ya nggak dibantu ya Pak ya. Oke ya. Kemudian ternyata ketika dihitung-hitung Pak, ongkos renovasinya sampai 200 juta. Tapi nggak jelas ini bantuan apa, kemudian yang lain kok nggak dapat gara-gara apa ya.
Kemudian Pak, sayangnya anak-anak yang lain belum mendapatkan bantuan yang sama. Setelah meninggal, dua anak lainnya menginginkan bahwa anak yang sudah dibantu Pak tak akan mendapatkan warisan lagi. Ya, karena kamu kan sudah dapat, dulu kan dibantu, ya Pak ya. Pertanyaannya, apakah yang sudah dibantu bisa dikeluarkan dari hak warisnya? Bisa nggak? Tidak. Kalau tidak, berarti adil nggak orang tuanya? Si anak dua tadi bilang, kamu kan udah dapat, kok dapat lagi, enak banget. Kata yang dapat, orang saya dibantu, salah saya apa ya Pak ya? Nah akhirnya 2 orang 3 orang nyalain bapaknya. Yuk kita salahin bapak, yuk, kan bapak udah meninggal kan gitu Pak ya. Akhirnya 3 anak Pak, nggak ada yang mendoakan orang tuanya. Ya, nauzubillah min zalik. Kata yang dua, tuh bapakmu tuh kan, kamu kan anaknya sendiri, saya kan bukan anaknya, saya kan anak pungut ya Pak ya. Tuh kuburannya urusin aja gitu ya Pak ya. Nah ini masalahnya Pak, kepada anak meskipun sederhana tapi nanti jadi potensi. Saya bilang potensi itu belum tentu Pak, karena orang tua hari ini kadang-kadang Pak menggabungkan antara pemberian yang tidak jelas dan tidak adil. Dua ini digabungin Pak. Anaknya Pak, yang pertama nikah nih, nak kamu nikah ya, butuh rumah ya, tuh pojokan masih ada tanah, bangun aja. Terus sertifikatnya masih dipegang orang tuanya ya Pak ya. Kemudian yang lain, kamu nikah, yaudah tuh pojokan, bangun aja. Ternyata Pak, bangunan itu ada yang di depan ya Pak ya, ada yang di belakang, kadang-kadang beda ukurannya. Kemudian akadnya juga tidak jelas. Setelah meninggal, anak-anak ini bingung. Dulu bapak ini ngasih dalam rangka apa ya? Bagi warisnya Pak, itu dari yang sudah ada atau yang belum, ini juga bingung. Apalagi ada yang satu yang belum menikah, belum sempat dapat rumah, bapaknya meninggal ya. Kan belum dapat rumah tuh Pak tuh. Yang lain misalnya anaknya 3, 2 udah dapat rumah, yang satu belum menikah karena masih bareng orang tuanya. Pertanyaannya, yang belum menikah tadi Pak, ketika bagi waris itu dapat rumah bapaknya langsung karena yang lain sudah dapat, atau yang sisa dibagi waris, yang lain sudah dapat juga, yang dapat, yang bontot tadi itu dapat bagiannya saja. Ini jadi hal yang susah diselesaikan. Kenapa? Karena kata kakak-kakaknya Pak yang sudah menikah duluan itu bilang begini, kamu sih nggak menikah, makanya bapak meninggal ya Pak ya, makanya nggak dikasih rumah. Kok salah saya sih? Ya salah bapak, kenapa meninggal duluan, orang saya belum menikah. Kata bapaknya, kok salah saya sih? Tuh malaikat ya Pak ya, kenapa nyabut duluan ya. Tapi Pak, orang itu pengennya hidup selamanya, pengennya ya Pak ya, pengennya ya anaknya itu nanti sudah dikasih rumah semua, sudah sukses semua, baru meninggal. Pengennya begitu ya Pak ya. Tapi yang namanya meninggal itu nggak pakai urutan waktu umur, nggak pakai urutan absen ya Pak ya, dan nggak bisa dikasih tahu. Nah ini masalahnya Pak, tidak adil kepada anak itu jadi masalah ya. Kemudian hibah yang tak tuntas, ini juga contoh, nanti saya akan coba sebutkan. Ini kan potensi dulu ya Pak ya, saya goda Bapak dengan masalah-masalah. Nanti saya akan coba sebenarnya terus jawabannya gimana. Ini waktunya masih panjang ya. Oke, nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Oke, begini Pak, contohnya begini. Suatu kali Pak Purwanto sedang bercengkrama dengan istrinya. Saat itu Pak Purwanto bilang ke istrinya bahwa nanti jika dia meninggal maka rumah yang ditempati berdua akan diberikan kepada anak pertamanya, sedangkan tanah di Bintaro akan diberikan kepada anak kedua, sedangkan rumah di Pondok Indah akan diberikan kepada anak terakhir. Ini biasa Pak, kadang-kadang suami dan istri itu kan lagi nonton film bareng ya Pak ya, nontonnya film Indosiar, anak yang tidak berbakti misalnya. Akhirnya apa namanya, sang bapak bilang ke istrinya, sang suami bilang istrinya, dek, istriku, semoga nanti anak kita nggak seperti itu ya, kan gitu Pak ya. Oke, kalau saya, menurut saya nih ya, rumah yang sini kayaknya kasih yang pertama aja, gimana? Oh iya, yang Bintaro itu kasih yang kedua, kemudian yang di Pondok Indah kasih yang ketiga. Oh siap ya Pak ya. Waktu itu Pak ngobrol itu nggak ada konsekuensi hukum apa-apa, nggak ada yang nulis, nggak ada yang nyatet, biasa saja. Ternyata benar meninggal. Setelah meninggal suami sang istri tadi, yaitu ibunya anak-anak Pak, dia ngumpulin kepada anak-anaknya dan bilang kepada anak-anaknya, nak,
dulu waktu bapak sebelum meninggal itu pernah ngomongnya ini rumah ini buat yang pertama, kemudian yang di Bintaro buat yang kedua, buat yang di Pondok Indah buat yang ketiga, ya Pak ya. Kalau ternyata kok tidak adil ya Pak ya, ini jadi masalah. Apalagi kita juga masih rancu ngomongnya orang tua itu hibah atau wasiat atau waris, ya Pak ya. Ini jadi masalah. Yang dibilang ke suami ke istrinya itu hibah atau wasiat atau waris. Jawabannya apa? Atau, ya Pak ya. Karena tidak jelas semua. Kalau hibah kok nggak ada akad pemberian dari orang tua ke anak. Kalau wasiat kok diberikan kepada ahli waris. Kalau waris kok hitungannya Pak tidak sesuai dengan hukum Islam tapi sesuai dengan orang tua sendiri, ya Pak ya. Ini jadi rancu. Ketika ada salah satu anak yang dapat bagian banyak, misalnya nih karena dia dapat di Pondok Indah, oh bener tuh bapak itu, wah ini bagus banget bapak, ya kan itu ya. Bapak itu kan yang nyari duit. Kan kalau kita taat kepada orang tua, itu kan juga taat kepada Allah, kan gitu ya. Karena dapat apa? Banyak. Yang dapat sedikit bilangnya begini, wah ini nggak bener. Kenapa? Kata Ustadz Hanif itu nggak bener, ya Pak ya. Nah, makanya Ustadznya dibawa-bawa. Karena dapat bagian yang sedikit, ya Pak ya. Yang dapat banyak ternyata nyari Ustadz juga. Bener kata Ustadz begini, akhirnya Ustadz dan Ustadz diadu, ya Pak ya. Nah, gara-gara warisan Ustadznya nggak dapat apa-apa Pak. Ya, dapat berantemnya aja ya. Harusnya kalau dapat berapa persen sih alhamdulillah Pak, saya seneng ya Pak ya. Tapi berantemnya berantem gara-gara orang tuanya nggak paham. Ini hibah tapi belum jelas. Kalau masih hidup Pak dikumpulin, nih buat kamu, buat kamu, buat kamu. Boleh nggak Pak? Boleh, meskipun sertifikatnya masih satu, ya Pak ya. Karena kalau mencas sertifikat kan nggak mudah, butuh biaya. Boleh, yang penting jelas. Karena tidak jelas, ya ini jadi masalah. Ya, kalau terjadi masalah Pak, anak yang dapat sedikit, yang terzolimi, dia nggak berani nuntut gara-gara apa? Gara-gara yang dituntut ibunya sendiri, ya Pak ya. Nanti mau jadi batu kan nggak mungkin ya. Nah ini jadi masalah karena orang tuanya nggak jelas dia memberi apa atau bercampur dengan waris. Ini contoh juga, ini potensi konflik yang berikutnya, yaitu orang tua tadi Pak memberi sebagian yang lain tidak. Ini tadi potensinya double. Yang pertama tidak adil, yang kedua kalau sudah meninggal berarti potensi bercampur dengan waris, ya Pak ya. Ada anak dikasih, ada anak tidak dikasih. Yang tidak dikasih itu kan memang sih nanti dapat warisan, tapi kan nggak dapat hibah. Tapi yang dapat hibah, ya Pak ya, nanti apakah plus dapat waris? Kalau dapat waris berarti dapat double. Tapi kalau nggak dapat warisan, kenapa kok dia ahli waris kok nggak dapat warisan? Ya, ini Pak, gara-gara kita nggak tahu fikih hibah. Ini yang kedua, potensi dari masalah yang timbul gara-gara hibah dan juga wasiat yang tidak bisa dibedakan ya. Makanya kalau kita bisa jelaskan yang poin yang ketiga yang saya akan jelaskan di dalam bab hibah Pak, itu ada hukum yang diatur dalam syariat yang mana kalau keliru ini ada potensi. Kalau kita lihat Pak begini, ini dari yang pertama pengertiannya. Jadi hibah itu adalah tamlikun bila iwadin, atau bahasa Arabnya itu akdut tamlik bila iwadin, yaitu akad pemberian hak milik. Oke ya, akad pemberian hak milik tanpa adanya ganti dari orang yang diberi. Jadi yang pertama akad, yang kedua yang diberikan adalah apa? Hak milik. Kalau hak miliknya diberikan, mau yang memakai siapa saja, boleh atau tidak? Boleh. Orang tua Pak, ini dikasih, nak, ini rumah buat kamu. Misalnya ya Pak ya, ini rumah buat kamu, berarti miliknya sudah berpindah. Tapi kalau orang tuanya bilang begini, nak, saya pinjem dulu buat saya tempati ya, boleh nggak Pak? Boleh, karena hak miliknya sudah pindah. Masalah siapa yang memakai itu terserah. Tapi kalau nak, ini rumah buat kamu, tapi Pak, dia bilangnya cuma, tapi kamu tempati sebelum kamu punya rumah ya. Nanti kalau punya rumah, ini kamu balikin ke saya loh ya.
Pertanyaannya Pak, itu hibah atau pinjem? Pinjem. Kalau pinjem berarti bukan hak milik ya Pak ya. Tapi karena akadnya nggak jelas, kalau punya rumah, nah ini jadi masalah ya Pak ya. Makanya di sini harus diperjelas. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai hukum, para ulama menyebutkan begini Pak. Mayoritas ulama menyebutkan hibah sudah dianggap sah akadnya itu dengan catatan bendanya sudah diserah terimakan meskipun hanya simbolik ya. Para ulama menambahkannya begini, hibah itu kalau belum diserah terimakan kok sudah akad Pak, itu belum hibah, itu baru janji mau hibah. Contoh begini, Pak, saya punya HP lebih ya, saya punya HP ini buat Bapak. Kalau ada HP-nya ini buat Bapak, berarti sudah terjadi hibah. Tapi kalau saya bilang, Pak, Bapak HP-nya jelek, iya Pak Ustadz, saya punya satu nganggur di rumah, nanti bulan depan kalau saya ngisi lagi ke sini saya kasih deh buat Bapak. Ya Pak ya, berarti itu baru janji hibah. Kalau bulan depan saya datang, mohon maaf Pak, ternyata HP istri saya rusak, dia mau minta HP itu ya Pak ya. Berarti kan nggak jadi itu Pak tuh. Berarti apakah termasuk menarik kembali hibah? Jawabannya tidak, tapi dia berbeda antara janji dan realita ya Pak ya. Tapi belum hibah, tapi janji mau hibah, berarti bendanya belum berpindah hak milik. Oke ya. Ini kasus juga tadi Pak, ketika orang tua mau ngasih nih buat kamu ya, tapi kalau hak miliknya belum pindah tapi baru janji Pak, nah nanti ya kalau saya gajian, kalau saya nanti dananya turun, kamu saya beliin motor. Kalau baru ingin beliin motor Pak, itu baru janji. Kalau baru janji berarti kalau tidak ditepati itu bukan seperti orang yang menarik kembali hibahnya, tapi orang yang tidak menepati janji ya Pak ya. Dan tidak menepati janji Pak, itu dalam syariat nanti ada yang berkonsekuensi hukum, ada yang tidak. Ada 3 istilah yang mirip-mirip, janji, sumpah, dan nazar. Semoga nanti saya bisa menjelaskan. Tapi kalau janji Pak, itu tidak berkonsekuensi hukum mengikat. Makanya kalau ada DPR berjanji pengen memberi masjid AC kalau nanti jadi ya Pak ya, kok lupa ya berarti dia tidak dianggap menarik kembali hibahnya, tapi karena dia belum memberi. Tapi kalau sudah dikasih nggak jadi Pak, diminta kembali boleh nggak? Nggak boleh ya Pak ya. Oke ya, kalau katanya mau memenangin saya, ternyata situ double-nya kalah, saya minta kembali, ya nggak boleh ya Pak ya. Tapi kalau baru janji itu kalau tidak ditepati, itu dia melanggar janji ya. Melanggar janji itu beda dengan menarik kembali hibah. Termasuk orang tua kalau berjanji mau memberi, itu belum memberi tapi baru janji. Bahkan Pak, para ulama nanti menyebutkan salah satu kejadian yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak namanya Aisyah. Aisyah itu pengen dikasih harta, pengen dikasih tapi belum datang harta itu. Akhirnya Abu Bakar Pak ketika merasa mau meninggal, dia bilang begini, wahai Aisyah, dulu saya pernah berjanji memberi sesuatu kepada kamu. Kalau saya meninggal kok belum sampai barang itu belum kamu terima, maka barang itu tidak jadi milikmu saja, tapi milikmu dan saudara-saudarimu. Kalau milik saudara-saudarimu berarti bukan hibah tapi waris ya Pak ya. Oke ya, karena belum diserah terimakan. Makanya kalau Bapak hari ini mau hibah dan mau selesai ya Pak ya, itu boleh Pak, hibah langsung dikasihkan boleh. Atau kalaupun cuma simbolik saja boleh, misalnya hibah tanah nih, anaknya ada banyak, kemudian tanahnya mau dihibahkan, itu boleh Pak. Ini buat kamu, buat kamu, buat kamu. Misalnya suratnya belum pindah ke anak-anaknya, namanya ya Pak ya, itu boleh. Tapi kalau bisa ada catatan. Kalau yang bagus ya catatannya sampai ke notaris, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting anaknya punya catatan yang bisa dipakai kalau terjadi masalah ya Pak ya.
Tapi kalau nggak ada catatan, cuma ngomong saja, apalagi ngomongnya bukan kepada orang yang diberi, itu sangat mungkin nanti tidak jadi hibah, tapi jadinya adalah apa? Waris. Dan ini Pak, banyak sekali orang tua bilang ke salah satu anaknya yang dirasa dia itu paling berjasa. Anaknya ada 3 misalnya. Yang satu berjasa tinggal serumah ya Pak ya. Kemudian ketika tinggal serumah Pak, orang tua bilang, nak, nanti kalau saya meninggal kakak-kakakmu itu udah pada punya rumah. Ini rumah nanti buat kamu. Kadang-kadang orang tuanya sengaja menciptakan perang dengan tambahan begini, nak, tolong jangan kasih tahu dulu siapa-siapa ya Pak ya. Sengaja banget ya. Ketika orang itu meninggal, orang tuanya meninggal, orang yang merasa diberi dia bilang, rumah ini sudah milikku ya. Buktinya apa? Ini sertifikat saya pegang. Lah kan cuma dipegang doang ya Pak ya. Atas namanya siapa? Masih orang tua. Yang lain bilang, enggak, bagi waris dong. Orang udah milik saya. Mana buktinya? Buktinya adalah nih saya pegang. Ya enggak, yang lain. Buktinya adalah langit dan bumi dan seisinya ya Pak ya. Nah, ini jadi masalah. Anaknya Pak nanti berantem gara-gara niat baik orang tua, tapi tidak disertai cara yang benar ya Pak ya. Makanya ketika nanti anaknya berantem, ya tidak salah anaknya, tapi karena orang tuanya ngasihnya selain tidak jelas akadnya, juga plus malah dikasih tahu biar jangan bilang ke siapa-siapa ya Pak ya. Oke, ini jadi masalah. Kemudian yang selanjutnya, kalau hibah barang belum ada ya sama kasusnya tadi, karena belum ada ya berarti belum bisa dihibahkan. Termasuk yang penting Pak, ini juga nanti bicara mengenai hibah kepada anak. Hibah kepada anak itu boleh, bahkan nilainya boleh berapa saja, sampai semua harta bapak juga boleh ya Pak ya. Tetapi ada catatannya dari Nu'man bin Bashir. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi ada sahabat Nabi Pak, namanya Nu'man bin Bashir. Itu punya bapak. Bapaknya mau memberikan kepada Nu'man bin Bashir ya Pak ya. Tetapi sayangnya Pak, bapaknya Nu'man bin Bashir ini dia tidak memberi kepada saudaranya yang lainnya dari saudaranya Nu'man. Bapak kalau Nu'man bin Bashir tahu ya Pak ya, atau minimal pernah dengar namanya lah. Tapi kalau bapaknya Nu'man Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu Pak ya. Oh berarti nggak fokus. Saya ulangi. Nu'man bin Bashir itu dikasih bapaknya. Bapaknya Nu'man siapa Pak? Bashir. Tahu ya Pak ya? Sudah tahu berarti. Kalau tadi kok belum tahu Pak? Berarti butuh ngopi ini Pak ya. Oke. Kalau sambil dikasih kopi enak ya Pak ya? Atau bikin sendiri. Oke. Di sini Pak, Nu'man bin Bashir itu annahu qala, dia berkata begini, inna abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya itu bawa Nu'man bin Bashir gara-gara dia mau dikasih sama istrinya, diingatkan, Pak, sudah lapor Nabi belum? Ya, ini ternyata Pak, dulu sahabat Nabi itu biar benar-benar kalau pemberiannya itu benar, itu ada lapor Nabi dulu ya Pak ya. Bapak juga sama. Kalau mau memberi anak, kira-kira benar atau tidak, kalau belum yakin, datang ke Ustadz, Pak Ustadz benar atau enggak. Jangan datangnya kalau sudah ngasih ya Pak ya. Kalau sudah ngasih, Pak Ustadz yang saya kasih itu benar enggak? Kalau salah Bapak bingung. Kalau belum, kalau salah gampang ya Pak ya. Tapi kalau sudah kejadian baru nanya, dan ini kebanyakan begitu. Nanyanya ke Ustadz kalau sudah parah ya Pak ya. Ini Pak Ustadz gimana hukumnya? Hukumnya enggak boleh. Tapi saya sudah kadung Pak Ustadz. Ngapain kamu nanya kalau sudah kan gitu ya. Harusnya belum. Baru datang ke Ustadz, Pak Ustadz gimana sih? Oh nggak boleh, oh boleh ya. Begini bagusnya. Lah Nu'man bin Bashir juga sama. Pak Bashir itu datang kepada Nabi bawa anaknya, kemudian begini. Fakolat lah, kemudian gini. Fakolat Ummi Umrah bin Rawahah. Ibunya Nu'man bin Bashir itu namanya Umrah bin Rawahah. Dia bilang datang dulu kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya begini, afa'alta haza biwaladika kullihim, wahai Bashir, kamu ngasih begini itu kepada semua anakmu atau enggak ya. Kemudian dia bilang, si Bashir bilang, qala la, enggak. Qala ittaqwa, takwalah kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, adilah kepada anak kalian, faroja abi farodatil kasodaqah
kemudian bapakku pulang, kemudian mengambil sedekah itu, mengambil hibah itu, diberikan lagi, diminta kembali untuk tidak diberikan kepada si Nu'man saja. Bahkan Pak, dalam riwayat lain Nabi menyebutkan, fa inni la ushidu ala jurin, saya tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Berarti Pak, memberi satu anak yang lain tidak dikasih, kalau judulnya hibah itu suatu bentuk kezaliman, ya Pak ya. Oke, makanya jangan sampai kita zalim kepada anak. Mohon maaf, ini laptop saya kok udah lemah. Ini kayaknya sudah 1 jam, karena laptop saya setting 1 jam nih. Kalau 1 jam lebih nanti berarti ada extra time ya Pak ya. Mohon maaf. Oke, ya nggak apa-apa sih. Insya Allah nanti kita lanjutkan, kalaupun mati nggak apa-apa. Kita buka sesi tanya jawab jam berapa? 5:30. Sekarang udah 5:30. Nah, pas. Oke, saya lanjutin sedikit ya. Ini nanti biar ada sesi tanya jawabnya. Oke. Saya lanjutkan begini. Kalau tadi Pak, Nabi menyebutkan bahwasanya beliau tidak mau menjadi saksi atas kezoliman ya. Nah, para ulama ternyata menyebutkan begini. Ini riwayat yang lain menyebutkan begini. Ittaqullah, takwalah kepada Allah, kemudian wa'dilu fi auladikum. Oke, ya alhamdulillah. Kemudian di dalam riwayat lain menyebutkan qala bala fala idzan, kemudian Nabi menyebutkan saya nggak mau jadi saksi atas kezaliman. Berarti Pak, kalau hibah kepada anak harus apa? Adil ya Pak ya. Kalau tidak adil berarti salah satu bentuk kezaliman. Tapi kalau sudah kadung diberikan, sudah diberikan kepada anak dan tidak adil, bagaimana? Nah ini ternyata Pak, para ulama nanti berbeda pendapat. Tapi yang paling bagus adalah kalau ternyata orang tua tidak adil memberi kepada anak, maka yang paling bagus adalah pakai sistem as-sulhu atau berdamai. Dari anak-anak ini rapat paling baik bagaimana? Ya Pak ya, rapat paling baik bagaimana itu maksudnya begini. Anaknya rapat, yuk kita rapat, ini bapak kita kan pernah memberi tidak adil. Kalau tidak adil kan berarti suatu kezaliman. Kalau kezaliman nanti di akhirat Pak, itu bisa dituntut oleh anak yang merasa terzolimi ya. Tapi yang merasa diberi banyak harusnya sadar, kasihan juga bapakku ya, nanti kalau di akhirat disiksa gimana, kan gitu ya harusnya ya Pak ya. Bukan malah terserah bapak, nanti di akhirat masing-masing, kan jangan sampai begitu. Maka anak yang mendapatkan banyak ya sudahlah, kalau memang harus begitu, yuk kita rapat dengan yang terbaik. Tapi kalaupun ternyata Pak tidak terjadi kesepakatan, deadlock ya Pak ya, ternyata para ulama berbeda pendapat terkait kalau sudah terjadi bagaimana ya. Mayoritas ulama tidak dikembalikan, mayoritas ulama. Tapi kalau Ibnu Taimiyah, ini pendapat dari beliau, dikembalikan karena itu zalim. Kalau zalim berarti nggak jadi. Kalau yang lain bilang meskipun zalim karena sudah diberikan maka jadi milik orang yang diberi. Tapi nanti di akhirat Pak, tanggung jawabnya kepada orang tuanya karena dia zalim. Ya Pak ya. Makanya yang paling bagus adalah rapat bersama. Ini bagusnya gimana? Misalnya Pak, yang sudah dapat itu 4, yang belum 1 ya Pak ya. Bagusnya gimana? Kita omongin, apakah ini kita kasih bareng-bareng atau yang sudah dapat nanti dihitung di appraisal atau gimana? Karena kadang-kadang selain tidak adil Pak, yang tidak adil itu begini, yang satu dapat yang lain tidak ya Pak ya. Meskipun boleh anak itu misalnya saya nggak usah dikasih Pak, itu boleh. Atau misalnya pemberiannya itu ternyata tidak sama rata, itu juga boleh, dengan catatan anaknya ridho ya Pak ya, anaknya ridho. Misalnya anaknya yang satu itu sudah mapan, dia bilang yaudah Pak nggak usah, itu kasih adik saya ya Pak ya, karena adik saya merasa dia masih butuh dibantu daripada saya.
itu boleh Pak. Meskipun Pak ya, nanti masalah apakah supporternya itu ridho atau enggak itu urusan belakang ya Pak ya. Bisa jadi anaknya itu Pak, itu karena sudah merasa punya sama bapaknya, kamu kalau nggak saya kasih gimana, nggak apa-apa. Waktu dikumpul keluarga bilang nggak apa-apa kalau nggak dikasih. Boleh nggak Pak? Boleh apa ya? Karena ridho tidak dikasih. Giliran nyampe rumah, istrinya, anaknya itu bilang, bapak itu jangan nggak apa-apa terus ya Pak ya. Bapak ini kan kita butuh kanopi depan itu butuh diganti ya. Mobil ini kan lama nggak diganti. Kalau nggak dikasih nanti kan enak banget ya Pak ya. Nah ini kadang-kadang supporter itu ya yang soraknya itu lebih rame daripada pemainnya ya Pak ya. Tapi kalau pemainnya kok sudah bilang A, ya udah jadi A ya. Meskipun supporternya nggak ridho, kalau memang sudah 2-0 ya 2-0 aja kan gitu ya Pak ya. Tapi intinya apa? Intinya kalau bisa, kalau terjadi masalah ya berarti diselesaikan dengan cara asulhu, itu lebih bagus. Meskipun nanti Pak, kalau memang benar-benar tidak bisa diselesaikan dengan asulhu, berarti nanti diselesaikan di muka pengadilan ya Pak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya sebagai penutup, persaksian dalam hibah itu memang awalnya tidak harus Pak. Saksi hibah itu awalnya nggak harus. Contoh, bapak saya kasih uang, saya kasih HP ya Pak ya, itu awalnya nggak harus ada saksi. Itu yang penting pindah hak milik itu selesai. Tapi kalau ada kepentingan orang lain yang bakal terusik, bakal kurang haknya, itu disaksikan lebih bagus. Bahkan para ulama mengatakan iya harus ya Pak ya. Contoh begini, bapak ngasih ke orang lain selain ahli waris, karena nanti bapak punya anak yang nanti bakal haknya mereka terkurangi gara-gara bapak berikan kepada orang lain, maka dikasih tahu lebih baik. Bahkan kalau bisa jadiin saksi. Termasuk tadi Pak, ketika ngasih ke istri itu bagus ya Pak ya. Tapi karena anaknya itu calon ahli waris yang akan dapat warisan, tapi kok nggak dikasih tahu, itu potensi konflik ya Pak ya. Ini berkaitan dengan hukum hibah, yang mana para ulama mengatakan tak boleh meminta kembali hibah itu seperti anjing yang dia muntahnya dimakan kembali. Ini hibah tidak boleh diminta kembali. Yang boleh hanya hibahnya orang tua kepada anak. Orang tua hibah kepada anak boleh diminta kembali. Contoh, bapak sudah hibah ke anak-anaknya, tapi bapak ternyata Pak suatu ketika butuh gara-gara pengen berobat. Kemudian ada tanah dari salah satu anaknya, nak kalau tanah itu mau saya jual buat berobat boleh? Ya silahkan ya Pak ya. Ini berarti Pak boleh diminta kembali. Meskipun kalaupun tidak izin pun itu boleh, tapi bagusnya izin. Adapun pemberian dari suami kepada istri secara prinsip tidak boleh diminta kembali ya, kecuali kalau istrinya ridho ya Pak ya. Ketika menikah Pak, itu maharnya ini enggak cuma seperangkat alat sholat, seperangkat alat berat misalnya ya Pak ya, dikasih macam-macam gitu kan. Terus waktu habis nikah, dek saya butuh modal, bagaimana kalau maharnya kita jual? Ya yaudah nggak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa Pak, ya berarti itu keridhaan dari istri, istri dapat pahala. Tapi kalau istrinya jangan Pak, itu nggak dosa istri, karena hak itu hak milik dia, tidak boleh diminta kembali kecuali kalau ridho ya Pak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai apa namanya ini problem yang bisa diselesaikan dengan hibah itu apa saja? Yang pertama, salah satunya Pak, salah satunya adalah ketika akan ada masalah di kemudian hari gara-gara bapak meninggal tidak hibah dan tidak wasiat, gara-gara anaknya tidak cuma dari satu istri, atau ada anak tiri atau ada anak angkat. Ini contoh yang pertama. Contoh begini, bapak menikah 2 kali, enggak 2 istri, 2 kali. Istri pertama punya anak, istri kedua punya anak, sama-sama anak itu ahli waris dari bapak ya Pak ya. Ini Pak, kalau mau dihibahkan boleh, diwariskan juga nggak masalah karena hak mereka sama ya. Tapi kalau bapak menikah dengan janda yang punya anak duluan, berarti anaknya janda itu anak tirinya bapak. Kalau nanti bapak meninggal, anak tiri bukan termasuk ahli waris. Kalau bukan termasuk ahli waris kan nggak dapat warisan. Kalau nanti bapak meninggal, dia nggak dapat warisan. Kalau tidak mendapatkan warisan, ketika sebelum meninggal bapak boleh hibah kepada mereka
sama rata boleh, ya Pak ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang diselesaikan dengan hibah itu ketika bapak punya anak perempuan saja, baik 1, 2 ataupun lebih. Ini bukan berarti menghindari hukum waris loh, bukan. Contoh begini, bapak punya 1 istri 1 anak perempuan dan punya saudara-saudari yang masih hidup. Kalau pakai hukum waris bapak nanti meninggal, ya Pak ya, nanti begini bagiannya, istri dapat 1/8, anak perempuan karena sendirian dapat setengah. 1/8 plus setengah berarti berapa? 1/8 tambah 4/8 berarti 5/8. Itu bakal hartanya bapak 8 miliar, istri dapat 1 miliar, anak dapat 4 miliar, masih sisa 3 miliar. Buat siapa? Ya kalau bapak punya saudara-saudari, buat mereka 3 miliar. Ini kalau hukum warisnya Pak. Tapi orang Indonesia kadang-kadang mikir begini, kan dia sudah orang lain, meskipun saudara-saudari, masa masih dapat sih ya Pak ya. Kalau hukum waris, bapak mau nanya kepada syekh dimanapun, mau kepada ustadz siapapun, itu pasti pembagiannya begitu, pasti. Tapi kalau bapak pengen Pak Ustadz, biar ke anak saya perempuan gimana caranya? Saya kasih tahu, ini bukan menghindari waris, bukan, karena harta masih milik bapak, ya. Bapak berikan kepada anak itu boleh, semuanya Pak Ustadz boleh. Yang diberikan adalah hak milik, ya Pak ya. Nah kalau bapak berikan kepada anak, anaknya nanti misalnya Pak ya, bapak meninggal, itu ya kepada anak karena sudah hak milik anak. Saudara dapat nggak? Nggak dapatnya bukan karena tertutup oleh anak, tapi karena hartanya sudah habis, ya. Atau berikan kepada istri. Tapi kalau bapak berikan kepada istri, khawatirnya nanti istri meninggal Pak, nanti bukan kepada bapak saja, tapi kepada saudara-saudarinya istri, ya Pak ya. Kita berikan kepada istri, rencananya kita nanti meninggal duluan, tapi ternyata meninggal istri duluan. Berarti bapak dapat 1/4, anak perempuannya dapat setengah, ya Pak ya. Sisanya buat saudara-saudari dari almarhumah. Berarti ini contoh Pak. Ya, ketika masih ada sisa, tidak menghindari waris, tapi dia ya sesuai dengan hukum karena boleh memberikan saat masih hidup. Atau contohnya ketika bapak meninggal tidak punya ahli waris siapapun kecuali hanya istri dan anak angkat, karena mungkin ya qadarullah nggak punya keturunan. Kalau bapak meninggal itu istri dapat 1/4, sisanya buat siapa? Buat saudara-saudari dari almarhum itu. Kalau sebelum meninggal kok dihibahkan ke anak tiri, boleh nggak Pak? Boleh, tapi dengan catatan ya, saudara-saudarinya itu Pak, itu nanti jangan ditinggalkan dalam keadaan miskin, ya Pak ya. Meskipun diberikan kepada mereka ya, kepada anak tiri itu nggak masalah, karena hibah. Tapi kalau anak tiri waris tidak dapat warisan, anak angkat juga secara waris dia bukan ahli waris, ya. Semoga bisa difahami. Ini contoh-contoh yang ada, dan hukum ini Pak jarang diketahui. Semoga tidak salah dan semoga bisa memberikan beberapa solusi kira-kira kalau terjadi masalah. Oke, mungkin biar ada sesi tanya jawabnya, saya akhiri kajian saya. Dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.